Halo teman-teman, kenalin nama aku Khairunisa Siregar dari Prodi Hubungan Internasional NIM 2105050012. Di sini aku akan menjelaskan politik pada masa Orde Lama. Oke, kalian udah pada tahu belum berapa lama Orde Lama itu berlangsung? Oke, baiklah. Masa Orde Lama berlangsung selama 23 tahun. Dari tahun 1945 sampai dengan tahun 1968 dan dimulai tepat setelah Bung Karno dan Bung Hatta dilantik menjadi presiden dan wakil presiden oleh PPKI pada 18 Agustus 1945. Setelah pelantikan, KNIP dibentuk sebagai parlemen sementara dan mendeklarasikan pemerintahan baru. Pada tanggal 31 Agustus 1945, KNIP menghendaki Indonesia memiliki 8 provinsi. Kalian udah pada tahu belum 8 provinsi yang dikehendaki tersebut? Jadi, di posisi pertama ada Provinsi Jawa Barat, yang kedua Provinsi Jawa Tengah, yang ketiga Provinsi Jawa Timur, yang keempat Provinsi Sumatera, yang kelima Provinsi Kalimantan, yang keenam Provinsi Sulawesi, yang ketujuh Provinsi Tenggara, dan yang terakhir Provinsi Maluku. Pada masa sesudah kemerdekaan, Indonesia menganut sistem multipartai yang ditandai dengan hadirnya 25 partai politik. Menjelang pemilihan umum 1955 yang berdasarkan demokrasi liberal bahwa jumlah parpol meningkat hingga 29 parpol dan juga terdapat peserta perorangan. Nah, dari yang dijelaskan tadi terdapat hasil pemilu. Pertama, partai politik Masyumi, jumlah suara 20,9. Ideologinya adalah ideologi Islam. Yang kedua, ada Partai Nasional Indonesia (PNI) dengan jumlah suara 20,3 dan ideologi nasionalis. Yang ketiga, ada Partai Nahdlatul Ulama, jumlah suara 18,4, ideologi Islam. Dan yang keempat, Partai Komunis Indonesia, jumlah suara 16,4 dengan ideologi komunis. Pada masa diberlakukannya Dekret Presiden 5 Juli 1959, sistem kepartaian Indonesia dilakukan penyederhanaan. Kemudian, pada tanggal 14 April 1961, diumumkan hanya 10 partai yang mendapat pengakuan dari pemerintah. Nah, kalian udah pada tahu belum 10 partai apa saja yang mendapat pengakuan dari pemerintah? Yang pertama adalah Partai PNI, kedua NU, yang ketiga PKI, yang keempat PSII, yang kelima Perkindo. Namun, setahun sebelumnya, pada tanggal 17 Agustus 1960, PSI dan Masyumi dibubarkan. Dengan berkurangnya jumlah parpol dari 29 parpol menjadi 10 parpol tersebut, hal ini tidak berarti bahwa konflik ideologi dalam masyarakat umum dan dalam kehidupan politik dapat berkurang. Untuk mengatasi hal ini, maka diselenggarakan pertemuan parpol di Bogor pada tanggal 12 Desember 1964 yang menghasilkan Deklarasi Bogor. Dengan berakhirnya masa Orde Lama, kudeta G30S PKI dan peristiwa-peristiwa selanjutnya menyebabkan konsekuensi politis dramatis untuk Soekarno. Indonesia berada di bawah hukum darurat militer yang membuat kekuasaannya nyata berada di tangan Jenderal Soeharto. Selama 2 tahun selanjutnya, Soeharto dengan pelan namun pasti memperluas kekuasaannya dan menyudutkan Soekarno ke pinggir. Hal ini menandai dimulainya Orde Baru Soeharto. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum.